kita yang harus mampu menggerakkan nurani kita masing-masing, menggerakkan hati kita masing-masing untuk bisa bertobat. Kalau itu sudah digerakkan oleh nurani kita, digerakkan oleh hati kita, maka itulah taubat bi-ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri Beling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Purwitosari, Nyecep barokahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat demi nasihat sudah kita dapatkan dari Abah Salahuddin Fatawi dengan sumber kitab Nashaikhul Jailaniyah. Beberapa pembahasan mulai dari jujur, takwa, dan lain-lain. Entah untuk hari ini Abah ini untuk terus menasehati sahabat-sahabat santri beling ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan dalam kitab Nashaikhul Jailaniyah At-Taubatu bila ikhlasin kamdorbi alal hadidil barid bila kairin wala narin. Jadi tobat dengan tanpa keikhlasan itu bagaikan kita menempah besi dalam keadaan dingin tanpa menggunakan api. Besi itu bisa meleleh manakala dibakar kemudian ditempa. Tobat yang tanpa ikhlas itu diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ibarat seseorang ingin menempah besi, tapi besinya dalam keadaan dingin, tidak dikasih api. Bisa dibayangkan. Bisa berubah bentuk apa tidak besi? Tidak akan. Ya tetap ajek. Artinya orang itu tobat kayak apapun, tapi kalau tobatnya itu tidak karena dorongan dari hati, tidak ikhlas, maka tidak akan sampai di tempat tujuan. Tobat itu kan kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan. Dengan kita kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan, maka seseorang itu, kita itu akan diganjar oleh Allah kaman la dan bala. Jadi orang yang tobat itu bagaikan orang yang tidak punya dosa alias dihapus. Lah tobat yang seperti itu, yang masyhur dengan istilah taubatan nasuha, itu ada persyaratan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa persyaratannya? Harus ikhlas. Ya, semuanya tahu apa definisi ikhlas, tidak perlu kita perpanjang. Kalau tobat itu tanpa keikhlasan, maka seseorang tidak akan bisa mencapai pada tingkatan tobat yang kemudian menghasilkan kaman la dan bala. Berarti taubat bila ikhlasin itu bisa dikatakan sama saja, sama halnya tidak. Iya, sama halnya tidak. Muspro, kira-kira begitu, muspro. Dan tadi itu tobat dengan ikhlas itu kan karena dorongan diri sendiri. Nah, kalau tobat itu paksaan dari orang, misalkan kamu itu harus begini, kamu, tapi diri sendiri itu belum belum tergugah untuk itu berarti sama saja tidak. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau ngomong apapun seseorang, mau bicara tobat, mau ini, tapi kalau tidak berangkat dari nuraninya, tidak mungkin didorong oleh keikhlasan. Paling tidak dikatakan didorong oleh keterpaksaan. Nah, kalau didorong oleh keterpaksaan, ya tidak akan sampai di tempat. Nah, kalau tidak akan sampai di tempat, ya tidak akan ada tobat. Artinya tidak akan mungkin kaman la dan bala. Mesti suatu saat dia kembali. Wong tidak ada kemauan sendiri. Ya nggak jauh-jauh lah orang merokok. Saya tidak dalam konteks bagaimana hukumnya, bagaimana ini, bukan dalam orang merokok. Disuruh berhenti siapapun, ya paling dia berhenti karena takut.
Ini ada bapak, ini ada guru, ini ada siapa, rokok dibuang. Selepas itu yang rokok lagi. Atau diancam, satu misal, oleh istri, tidak dikasih uang, satu misal. Ya paling tidak merokok sebatas dia tidak punya uang. Tapi kalau tidak merokok itu hasil dari dorongan diri sendiri, wah pokoknya saya tidak akan merokok karena begini. Maka dengan situasi apapun, dikasih rokok apapun, sodorin rokok dari teman sing model apa, ya tetap tidak akan merokok karena dorongan dari diri sendiri. Lah sama halnya tobat. Tobat itu harus berangkat dari diri sendiri. Itu artinya tobat bi-ikhlasin. Lah terus kapan nunggu kita bisa tobat ikhlas? Pertanyaannya ya tanyakan kepada diri kita masing-masing. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya memberi kiat. Makanya nasihat satu dengan yang lain adalah merupakan satu kesatuan sebenarnya. Jadi Nasihatul Jailani itu menurut saya luar biasa indah. Tapi satu dengan yang lain itu sarung bertautan. Adanya satu kesatuan. Jadi posisinya harus pakai apa, bagaimana, dan seterusnya. Oleh karenanya kita yang harus mampu menggerakkan nurani kita masing-masing, menggerakkan hati kita masing-masing untuk bisa bertobat. Kalau itu sudah digerakkan oleh nurani kita, digerakkan oleh hati kita, maka itulah taubat bi-ikhlas. Ya sahabat-sahabat santri beling, jadi taubat bi-ikhlasin itu adalah pergerakan dari hati nurani sendiri, bukan dari dorongan dari orang lain. Mungkin ada pertanyaan untuk sahabat-sahabat santri beling. Jadi sesuatu yang di luar diri sendiri itu adalah sebagai penyebab atau stimulus. Ya memang ada kalanya wong iku tobat gara-gara dimarahi habis-habisan sama bapaknya. Tapi tetap berangkat dari diri sendiri. Dimarahi bapaknya adalah penyebab. Jadi penyebab yang mendorong orang itu tobat itu tadi. Akan tetapi tobatnya tetap diikhlasin. Jadi bukan kemudian faktor eksternal, faktor luar tidak diperlukan. Ya bukan, diperlukan. Makanya ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu adalah faktor yang kemudian menjadikan orang itu terdorong untuk bertobat gitu. Ya, jadi sebenarnya ada faktor dari luar itu juga membantu begitu ya. Itu ada ayat Quran itu, kalau ayatnya saya agak lupa, itu kan kamu tidak akan pernah bisa memberi hidayah untuk orang yang kamu cintai, yang bisa itu hanya Allah. Nah, itu kalau keterangan itu berarti otomatis kita mengandani menasihati orang itu. Kalau kita melihat ayat itu, kalau kita menasihati orang itu apa ada gunanya? Itu kan bagian dari ikhtiar. Tadi kan disambung dengan yang pernah saya sampaikan. Semuanya ada iradatullah. Jadi memang bukan kemudian ayat itu kemudian memberi pemahaman kepada kita, wah tidak penting kita nasihati orang, toh yang memberi petunjuk. Bukan tidak penting. Sebab ada kalanya petunjuk Allah itu diberikan lewat. Jadi Allah pun dalam memberikan sesuatu itu ada media. Lah media itu bukan karena kepentingannya Allah, tapi kepentingannya manusia sendiri. Inilah yang kemudian membedakan manusia dengan yang lain, karena manusia itu punya status manusia sosial. Artinya apa? Bahwa manusia sosial itu manusia yang berinteraksi dengan kawan, berinteraksi dengan siapapun, berinteraksi dengan yang lain. Nah, interaksi-interaksi yang terbangun ini akan mampu menjadi penyebab baik atau penyebab tidak baik. Walaupun sesungguhnya baik tidak baik itu tetap kehendak Allah. Nah, terus kita harus bagaimana? Kalau kita sudah menyadari bahwa semuanya itu bisa menjadi penyebab, maka kita harus mencari penyebab yang kita inginkan. Kita ingin baik, ya cari penyebab yang baik. Makanya kalau urusan pertemanan, cari teman yang baik. Urusan apa dan seterusnya, cari yang baik-baik.
karena itu menjadi penyebab. Nah, inilah pentingnya. Kita kan selama ini yang saya ketahui itu untuk memulai bertaubat kita itu harus dengan cara menyesali. Bisakah kita itu bertaubat tapi dengan cara mencintai gitu, bukan dari penyesalan tapi tumbuh dari rasa cinta gitu Pak. Soalnya tadi saya kok bisa kita itu harus tobat, ada perumpamaan tadi kita misalnya dimarahin orang tua atau dimarahin istri gitu. Atau kadang kalau kita cinta kepada orang tua atau kita cinta kepada istri terus kita berhenti melakukan kejelekan itu apa kita bisa mencapai taubatan nasuha gitu. Kita koni santri beling. Jadi begini, kita kembali ke definisi tobat. Tobat itu kan artinya kembali. Kembali dari mana? Dari kejelekan ke kebaikan. Kenapa menggunakan kata-kata kembali? Karena pada prinsipnya manusia itu baik. Kalau manusia itu jelek kan keluar dari rel. Ibaratnya manusia itu asalnya di rumah. Dia setelah main kemana ke rumah kan kembali. Pulang kan? Bukan menuju, bukan dan seterusnya. Beda dengan kamu datang ke kantor, bukan kembali ke kantor. Ya kan? Saya menuju ke kantor bekerja, pulang kemana? Pulang ke rumah. Pulang ke kantor, ya ada istilah pulang ke kantor itu adalah sekedar istilah term bahasa saja. Yang namanya pulang kembali kan ke tempat asal. Tobat adalah meninggalkan yang jelek, kembali ke tempat asalnya. Manusia itu baik. Kemudian pertanyaannya, kalau tobat itu penyesalan, itu adalah min syurutit taubah. Memang syarat-syarat tobat itu harus nyesal, sebab tidak mungkin orang itu tidak punya rasa penyesalan kemudian bisa meninggalkan. Nah, kalau kemudian bagaimana kalau tobat itu dimulai dengan rasa cinta? Kenapa tidak? Tapi bukan cinta atas sesuatu yang sudah terlanjur dikerjakan, tapi cinta kembali kepada tujuan semula. Saya cinta rumah, maka saya harus kembali ke rumah. Saya cinta istri saya, maka saya harus kembali ke istri saya. Ya kok ini santri beling iku akeh pacare. Saya harus kembali ke Fatimah karena saya lebih cinta Fatimah. Nah, ini adalah tobat. Jadi artinya startnya dari mana sih tobat itu, dari benci atau dari cinta? Kira-kira kan begitu kan? Ya tinggal bagaimana kita memaknai itu. Boleh dari benci, boleh dari cinta. Kalau dari benci adalah benci dari perbuatan kemaksiatan itu. Kalau berangkat dari cinta adalah karena cinta kepada panggilan ilahi. Nah, itu tobat. Jadi intinya adalah kita itu harus tobat. Tobat itu kita harus kembali. Entah jalan kembali itu kita penyesalan ataupun dengan cinta. Diilustrasikan tadi kalau kita itu pergi dari rumah lalu kita itu kembali ke rumah, entah itu kita itu sangat merindukan rumah atau sangat mencintai rumah, disitulah kita ilustrasi dari taubat itu tadi. Sekian dari kami, cukup banget. Sekian dari kami untuk segmen ini, yaitu taubatan bila ikhlasin. Sudah diterangkan tadi secara jelas dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, Nyecep Banyu Suci Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetap di Santri Beling Channel, nantikan kami konten-konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.